Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus senantiasa kita jaga. Iman Islam ini harus kita jaga jangan sampai terkontaminasi, dan kontaminasi yang paling parah yaitu kontaminasi dari sifat kemunafikan. Kenapa? Karena orang munafik itu agamanya sama kayak kita, Islam, tapi bencinya luar biasa sama agamanya sendiri. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang tulus dari dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan tanpa pamrih apapun kepada manusia. Ketika seorang itu beramal tidak ikhlas, namanya riya, amalnya ditolak. Bahkan ketika seorang itu imannya tidak benar alias kecampur dengan kemunafikan, maka jadilah dia orang munafik. Dan ketika sudah jadi orang munafik, maka yang terjadi adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu masuk neraka dan kekal di dalamnya, dan yang paling parah itu di neraka yang paling bawah. Makanya sudah capek-capek kita sholat, capek-capek kita ibadah, jangan sampai amal itu dibatalkan karena kemunafikan kita. Nah, munafik niku napa? Ada sebuah hadis yang menarik dari sahabat yang mulia Handalah Al-Usaidi. Handalah Al-Usaidi radhiyallahu an, dari Handalah Al-Usaidi radhiyallahu an, wa kana min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dia adalah salah seorang penulis Nabi SAW, bisa menulis surat, bisa menulis wahyu, Allah. Dia berkata, laqiyani Abu Bakrin faqala, telah menjumpai aku Abu Bakar, dan waktu Abu Bakar itu datang, dia berkata, kaifa anta ya Handalah, kabarmu piye Handalah? Ini berarti orang dekat, sahabat dekat ya. Kemudian kultu nafaq Handalah, aku berkata, ya Abu Bakar, saiki Handalah wis dadi munafik. Coba. Jadi orang lain enggak pengin ada sing ngelokke munafik, dhek malah ngelokke awake dhewe. Saiki Handalah sudah munafik. Kemudian yang terjadi, Abu Bakar kaget. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini menjadi dalil dengan kagetnya yang enggak bagus ucapannya adalah subhanallah. Misalnya nek diceritani, ngerti ora? Kancane dhewe si fulan itu lho. Yang dulu zaman nom-nomane gawe ning masjid bareng awake dhewe, aktivis. Saiki wis ra tau salat. Subhanallah, nah, gitu. Ya, biar kemudian jenengan dijaga jangan sampai ketularan. Nah, di sini kadang subhanallah, Maha Suci Allah. Matakul, ini ngomong apa ya? Omongan ra cetha ngono diomongke. Karena orang itu kalau sudah munafik itu tadi dulu Islam ya kan, sholat juga ya, tapi nyemplung neraka kan mesak gitu. Bakar kaget itu. Wong liya dilokke munafik emoh kok malah dia ngaku. Kemudian kok bisa gitu? Kenapa? Kemudian Handalah pun berkata, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna binar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kami, kita itu kalau dekat Nabi, majelis sama Nabi, jadi umpama kita masuk masjid pengajian, itu ingat surga neraka, seolah-olah surga neraka itu di depan kita. Nek bareng Nabi, nek jenengan atau kita angger ning masjid mesti kelingan surga neraka. Angger pengajian kelingan surga neraka nggih, ngoten. Handalah mengatakan gitu. Kita itu nek dekat Nabi itu kelingan surga neraka. Bahkan koyok-koyok kita itu melihatnya dengan mata kepala kita, dekat banget gitu.
Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afashna al-azwaj wal aulad wad doi'at fanasina kasiron. Tapi kalau kita pulang ke rumah, ketemu istri, anak, delok harta benda di rumah, misalnya sekarang ya di rumah lihat nomor motor, mobil, atau mungkin lihat TV, atau mungkin lihat nopolah misalnya dengan sing temen kewan-kewan tertentu peksi, nggak mulih neng omah, surga neraka itu lupa gitu. Sing kelingan dunya, kelingannya anak, bojo, butoh ya gitu. Alhamdulillah mengatakan ngoten niku. Lalu jawab Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa misla hada. Demi Allah, alhamdulillah aku yo ngono. Jadi jenengan nek ngertos Abu Bakar siapa? Orang yang paling baik, paling solih, paling alim setelah Nabi Muhammad SAW. Orang paling mulia setelah Nabi. Didatangi sahabatnya ngomong saya sudah munafik, ditanya ngopo? Karena kalau kita dekat dengan Nabi kita ingat surga neraka, tapi begitu sudah keluar dari majelis Nabi, pulang ke rumah, sing kelingan donya. Abu Bakar jawabannya apa? Aku yo ngono. Topi. Demi mengenal penggalih. Nek Abu Bakar aja ngoten niku, awake dhewe terus atus pripun? Tambah parah apa luwih apik? Nah, parah gitu kan. Karena manusia terbaik setelah Nabi itu beliau aja merasa ngoten niku gitu. Nah kita kadang salat wae kelingan butuh. Ya kadang salat wae kelingan bojo gitu. Saking kelingan bojone bojoku nesu mulih piye gitu kan. Akhirnya lali rakaate iki mau wis loro apa telu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Abu Bakar